4 jam dan buat dia melahirkan seorang anak. Aku hanya mengatakan dengan santai bahwa aku ingin bermain dengan seorang selebriti wanita tetapi aku tidak menyangka bahwa aku akan terikat pada sistem gangster detik berikutnya. Tuan rumah, harap culik bintang wanita populer dalam waktu 24 jam dan buat dia melahirkan seorang anak untuk tuan rumah dalam waktu 1 bulan. Misi berhasil, hadiah peringatan bahaya 3 kali lipat kebugaran fisik pria dewasa. Misi gagal, sistem meledak dan 100.000 yuan dipotong. Paket hadiah pemula ruang lingkuan telah dibagikan. Brengsek. Aku duduk tegak dan melihat sekeliling dan tidak ada siapapun di sekitar. Sial, cuma ngomong-ngomong kosong ternyata jadi kenyataan. Tapi kenapa harus sistem bandit? Bukankah lebih baik memiliki sistem sucubus? Dan jika aku benar-benar melakukan penculikan, bukankah aku akan menjadi buronan di masa depan? Ini membuatku berpikir keras. Namun, hanya butuh 2,5 detik bagiku untuk membuat keputusan, biarkan semua orang membenciku. Akhirnya aku mengikatnya ke sistem, aku tidak bisa membiarkannya menghilang. Setelah itu, aku menetapkan tujuanku ke kota film dan televisi King Luan. Bagaimanapun, tempat ini penuh dengan bintang wanita dan tidak diragukan lagi tempat terbaik untuk memilih selir. Tapi sebelum berangkat, aku harus menyiapkan beberapa perbekalan dan kebutuhan sehari-hari. Bagaimanapun, setelah menarik target ke ruang lingkuan, dia tidak bisa ditinggalkan di dalam tanpa makanan, air, atau tempat tidur dan akan mudah tertangkap jika dia berada di luar. Setelah saya menghabiskan 2 jam menyiapkan perbekalan, saya segera mengendarai Adim plus Mi saya langsung ke kota film dan televisi King Luan. 4 jam kemudian pada pukul 7 pagi saya memarkir mobil saya di sudut terpencil, keluar dan meletakkan telapak tangan saya di pintu. Dalam sekejap Xiao Song memasuki ruang lingkuan. Lalu saya mengeluarkan ponsel saya untuk mencari bintang wanita mana yang akan datang ke sini untuk syuting hari ini. Tiba-tiba muncul banyak nama yang familiar di layar. Mana yang harus saya ikat? Mereka semua sangat cantik dan saya tidak tahu mana yang harus dipilih. Lupakan saja, mari kita undi dan pilih secara acak dan lihat siapa yang kurang beruntung. Memikirkan ini, saya melakukan undian dan itu adalah Lin Yutong. Ini adalah kehendak Tuhan, dia pantas untuk tidak beruntung. Aku bergegas langsung ke hotel tempat Lin Yutong menginap. Tidak banyak kesempatan untuk mendekatinya dan pintu masuk hotel tempat dia menginap adalah salah satunya. Namun, ini berarti penculikan dilakukan di depan umum dan tidak akan ada jalan untuk kembali setelah itu dilakukan. Namun, untuk beberapa alasan, aku tiba-tiba ingin mendengar suara orang tuaku, jadi aku menelepon ibuku yang berada jauh di kampung halamanku. Ibu. Claire, kenapa kamu menelepon ibu jam segini? Ibu, aku baik-baik saja, aku hanya ingin mendengar suaramu. Ngomong-ngomong, di mana ayah? Ayahmu ada di ruang tamu, orang tua, cepat kemari aku butuh panggilan telepon. Kenapa aku meneleponmu jam segini? Apa terjadi sesuatu? Suara ayahku yang bingung dan khawatir terdengar dari mikrofon. Claire, apa terjadi sesuatu? Jika ada apa-apa, beritahu ayah. Ayah, apa yang bisa terjadi padaku? Aku hanya sudah lama tidak pulang dan aku merindukan kalian. Oke, aku tutup telepon sekarang, aku harus segera pergi bekerja. Pada saat yang sama, 2 garis polisi biru telah dipasang di pintu masuk lantai pertama Hotel Jinghua dan kedua sisinya dikelilingi oleh kerumunan orang, yang semuanya adalah penggemar Lin Yutong. Mereka semua memegang ponsel di tangan mereka, siap menunggu Lin Yutong muncul untuk mengambil foto dan merekam video. Aku menerobos kerumunan dan menyentuh belati yang tersembunyi di lengan bajuku. Telapak tanganku sedikit berkeringat dan aku sangat gugup. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menculik seorang aktris populer dan dia menculiknya di depan umum. Anda bisa bayangkan apa konsekuensinya? Untuk menjaga sistem untuk ruang mata air spiritual dan fisik 3 kali lipat, aku hanya bisa mencobanya. Jika aku gagal, aku hanya bisa menyanyikan air mata di balik jeruji besi. Saya menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosi gugup saya. Ini adalah masalah yang menyangkut hidup dan properti saya, jadi saya tidak boleh membiarkan kesalahan terjadi. Mendengarkan suara kicauan di sekitar saya secara bertahap menjadi tenang. Sudah keluar. Lin Yutong, aku cinta kamu. Istriku sangat cantik. Tong-tong, kamu yang terbaik. Seseorang berteriak dengan keras diikuti sorak-sorai terus-menerus dari para penggemar. Aku juga melihat ke arah pintu masuk hotel dan melihat Lin Yutong mengenakan celana panjang merah, kemeja lengan pendek hitam dengan tanda merah bertato di antara alisnya, rambutnya diikat ke belakang kepalanya, dan dia memegang seekor Pomeranian di lengannya berjalan menuju mobil bisnis di ujung barisan. Saat ini aku tidak lagi merasa gugup. Saat aku melihat Lin Yutong semakin dekat, sorakan dari para penggemar di sekitarnya seolah menghilang. Tepat ketika Lin Yutong berjarak kurang dari 1 meter dari saya tiba-tiba melintasi garis polisi, meraih lengan putih ramping Lin Yutong, dan belati di lengan baju saya diletakkan di lehernya yang seputih salju. Kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga staf dan banyak penggemar di dekatnya tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Lin Yutong ketakutan dengan tindakan tiba-tiba saya. Merasakan dingin di lehernya, dia membelalakkan matanya ngeri dan tidak berani bergerak. Diam dan jangan melawan atau aku akan membunuhmu. Aku mengancamnya dengan dingin dan menarik Lin Yutong menuju mobil kantor. Orang-orang di sekitar langsung bereaksi dan mulai rusuh seketika.
Sial, seseorang mencoba menculik istriku. Cepat lepaskan Tongtong, apa kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu melanggar hukum? Cepat-cepat telepon polisi. Tongtong istriku sayang, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Beberapa pemuda dengan mata merah tiba-tiba menerobos barikade dan ingin menyelamatkan sang dewi. Semuanya mundur atau aku akan membunuhnya sekarang. Aku melirik semua orang dengan acuh tak acuh dan berkata dengan suara dingin. Semuanya mundur, jangan bertindak gegabah, hati-hati dia melukai Yutong. Saat itu seorang pria berusia 40-an menghentikan tiga pemuda itu. Melihat tiga pemuda itu mundur ke samping dengan gigi gemeretak, aku berdiri di belakang Lin Yutong dengan tangan kiriku melingkari lehernya dan belati di tangan kananku menempel erat di antara lehernya, masuk ke mobil bisnis dan dengan cepat menutup pintu. Berkendara dan berhenti di tempat yang sunyi. Jika dia berani melakukan sesuatu, aku akan membunuhnya. Melihat sopir yang tampak gugup namun sedikit kagum di wajahnya, aku mengancamnya. Oke, aku akan membukanya sekarang juga, tolong jangan sakiti Yutong. Sopir menyalakan mobil dan melaju ke depan. Di barisan belakang karena itu mobil bisnis kedua kursi agak berjauhan, jadi aku membiarkan Lin Yutong duduk di pangkuanku dan memindahkan belati sedikit menjauh kalau sopir tiba-tiba mengerem, Lin Yutong akan terbunuh. Adik kecil, aku tidak menyinggungmu, kenapa kamu menangkapku? Melihat bahwa orang di belakangnya tidak mengatakan apa-apa, Lin Yutong melanjutkan, jika kamu melepaskan aku sekarang, aku bisa bekerja sama denganmu dan mengatakan bahwa kita sedang berating sehingga kamu tidak perlu menanggung kejahatan penculikan. Oke adik kecil? Diam, jika kamu berani bersuara lagi, aku akan mengiris wajahmu. Mendengar suara dingin pria di belakangnya, Lin Yutong dengan cepat menutup mulutnya. Kantor polisi bioskop King Luan. Mendengarkan panggilan minta tolong yang terus-menerus di mikrofon, wajah petugas polisi Lin Momo tiba-tiba menjadi serius. Dia dengan cepat berdiri dan berjalan menuju kantor direktur. Petugas Liu, kami baru saja menerima banyak panggilan dari masyarakat yang mengatakan bahwa bintang wanita Lin Yutong diculik di depan Hotel Jinghua dan kemudian tersangka membawanya ke mobil bisnisnya dan pergi. Apa seseorang benar-benar berani menculik seseorang di wilayahku? Beraninya mereka melakukan itu. Wajah Liu Qiming berubah, dia tiba-tiba berdiri dan menamparkan meja. Lin Momo tidak bisa menahan diri untuk menciutkan lehernya. Sutradara terlalu kasar, dia seperti ini setiap saat, cukup untuk membuat bayi ketakutan setengah mati. Liu Qiming dengan cepat berjalan menuju ruang pemantauan. Ada kamera pengintai di mana-mana di jalan. Penculikan, haha, masuk penjara dan nyanyikan air mata di balik jeruji. 3 menit kemudian, 6 mobil polisi meninggalkan kantor polisi dengan suara menderu. Di sisi lain, mobil bisnis berhenti di bagian jalan yang terpencil. Menyaksikan pengemudi menghilang, aku melihat lagi ke arah Lin Yutong yang tubuhnya sedikit gemetar. Setelah menyimpan belati, aku langsung menutupi mata Lin Yutong. Detik berikutnya, kedua sosok itu menghilang ke dalam mobil. Wow wow wow. Begitu kedua pria itu menghilang, 6 mobil polisi muncul dalam jangkauan pandang mobil bisnis dan dengan cepat mengepung mobil bisnis tersebut. Dengarkan semua orang di dalam mobil. Kalian telah sepenuhnya dikepung oleh kami. Sekarang kami meminta kalian untuk segera meletakkan senjata dan membebaskan Sandra. Ini adalah satu-satunya pilihan yang tepat untuk kalian. Jika kalian dapat bekerja sama dengan tindakan kami akan memberikan keringanan sesuai dengan hukum. Untuk beberapa saat terjadi keheningan di dalam mobil dan tidak ada yang menjawab. Liu Qiming bingung, mungkinkah dia telah melarikan diri? Kemudian dia memberi isyarat maju dan lebih dari selusin petugas polisi bersenjata dengan cepat mendekati kendaraan komersial itu. Kapten Liu, tidak ada seorang pun di dalam mobil. Tersangka sudah melarikan diri. Mendengar ini, wajah Liu Qiming berubah pucat dan dia meninju pintu mobil. Beraninya dia menculik seseorang di wilayahku dan membiarkannya melarikan diri. Selidiki, cari tahu semua informasi tentang tersangka dan keluarkan perintah penangkapan di seluruh kota. Aku tidak percaya dia bisa melarikan diri dari kota ini. Juga, hibur keluarga korban terlebih dahulu dan kemudian berikan penjelasan kepada publik. Tersangka harus ditangkap dalam waktu 3 hari. Ding, selamat kepada host karena berhasil menculik. Silakan bekerja keras untuk menyelesaikan tindak lanjutnya. Begitu saya memasuki ruang lingkuan, suara sistem berdering di pikiran saya. Saya mengabaikannya dan melepaskan Lin Yutong. Di mana ini? Melihat ruang aneh seluas puluhan ribu meter persegi di sekelilingnya, ketakutan Lin Yutong yang semula tiba-tiba digantikan oleh rasa ingin tahu. Dia jelas ingat bahwa dia masih berada di dalam mobil, jadi bagaimana dunia bisa berubah dalam sekejap mata. Melihat Lin Yutong yang seperti bayi bodoh, aku tidak repot-repot berdebat dengannya. Jangan khawatir tentang di mana tempat ini untuk saat ini. Pikirkan tentang situasimu saat ini. Setelah mendengarkan perkataan Suke, Lin Yutong teringat bahwa dia telah diculik. Dia segera mengerutkan kening, dan tanda merah di antara alisnya juga berkerut. Siapa kamu? Mengapa kamu membawaku ke sini? Dan di mana tempat ini? Haha, kamu punya banyak sekali pertanyaan. Namun, karena kamu adalah ibu dari anakku kelak, aku tidak akan memberitahumu di mana tempat ini. Tapi aku akan memberitahumu namanya. Kamu bahkan tidak boleh tidak tahu nama suamimu. Namaku Suke. Kamu bisa memanggilku Suke atau suamimu. Saya adalah ibu dari anak masa depannya. Dia adalah suami saya. Apakah dia ingin
Lin Yutong tiba-tiba menjadi gugup tetapi dia masih berpura-pura tenang. Suke, kamu sangat tampan. Mengapa kamu tidak mencari pacar yang cantik dan menjalani hidup yang baik? Jika kamu melakukan itu padaku, kamu bukan hanya seorang pemerkosa tetapi juga seorang penculik. Apa kamu tahu berapa lama kamu akan dihukum jika melakukan itu? Itu tergantung apakah mereka bisa menangkapku terlebih dahulu. Aku tersenyum lalu tanpa menghiraukan perlawanan Lin Yutong, aku meraih lengannya, berjalan ke kasur, dan duduk. Akan kuberitahu langsung, setuju atau tidak, kau harus hamil anakku dalam sebulan, jika tidak kita berdua akan selesai. Akan kuberimu waktu sehari untuk memikirkannya dan kuharap kau bisa setuju, jika tidak aku harus memaksamu. Suke, jika kau ingin anak, kenapa kau tidak mencari pacar saja dan biarkan dia melahirkannya untukmu? Kenapa kau harus melakukan sesuatu yang ilegal? Haha, hari ini aku mengundi nasib untukmu di antara beberapa bintang wanita di kota film dan televisi King Luan. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kau dan aku ditakdirkan untuk bersama. Kau ditakdirkan untuk menjadi ibu dari anakku. Oke, aku akan sibuk dulu di samping. Kau harus berpikir baik-baik tentang apakah akan menerimanya secara aktif atau pasif. Setelah mengatakan itu, aku tidak lagi memperhatikan Lin Yutong yang memasang ekspresi tidak senang di wajahnya dan berdiri lalu berjalan menuju ember di sampingku. Aku akan menanam benih sayuran dan buah-buahan yang kubeli. Akan sia-sia jika tidak memanfaatkan lahan sebesar ini. Melihat Suke yang bersembunyi di tanah dengan punggung menghadapnya, menggali lubang dan menanam tanaman, Lin Yutong sekali lagi melihat sekeliling. Di mana sebenarnya tempat ini? Mengapa dia berada di dalam mobil beberapa saat yang lalu dan sekarang di sini? Mungkinkah dunia luar sudah gempar saat ini? Video Suke menculik Lin Yutong diunggah ke internet. Meskipun pemerintah Longxia telah menekan informasi tentang penculikan Lin Yutong terlalu populer dan si pembunuh menculiknya di depan umum. Akhirnya, di bawah tekanan opini publik, pemerintah Longxia harus mengumumkan berita tersebut kepada publik. Video tersebut dengan cepat menyebar ke berbagai kota di Longxia. Mengingat luasnya dampak penculikan ini, kerajaan Longxia mengeluarkan surat perintah penangkapan tingkat A untuk Suke dan menawarkan hadiah sebesar 1 juta yuan. Semua kekuatan dunia bawah utama keluar satu demi satu ketika mereka mendengar tentang uang itu. Di saat yang sama, rumah calon ayah mertuaku berada di kamar 802 gedung 9 Cui Jingyuan. Putriku. Oke, berhenti menangis. Putriku akan baik-baik saja. Kita harus percaya pada kemampuan pejabat Longxia untuk melakukan sesuatu. Di ruang tamu, seorang pria sopan berusia 50-an yang memakai kacamata sedang menarik seorang wanita yang juga berusia 50-an dan menghiburnya dengan lembut. Meskipun dia berkata demikian, matanya juga penuh kekhawatiran. Mereka hanya memiliki satu putri, Lin Yutong. Jika sesuatu yang malang benar-benar terjadi padanya, bagaimana mereka akan hidup? Di sisi lain, di ruang lingkuan, saya sedang menanam biji semangka saat ini dan Lin Yutong dipaksa oleh saya untuk menggunakan kaleng penyiram untuk menyirami biji semangka. Melihat Suke yang tampak tak kenal lelah dan sedang menggali lubang dan menanam biji, Lin Yutong cemberut dan mengikutinya dari belakang untuk menyirami tanaman. Dia pergi dengan gembira di pagi hari untuk merekam adegan penting, tetapi sekarang dia dipaksa untuk melakukan kerja paksa. Suatu hari kemudian dia bahkan harus menanggung keturunannya. Semakin Lin Yutong memikirkannya, semakin tidak nyaman perasaannya. Air mata tidak bisa berhenti mengalir di pipinya yang cerah, tetapi dia tidak menangis dengan keras. Jika kamu haus, kamu bisa minum air ini. Ini dapat memperkuat tubuhmu dan mencegah semua penyakit. Suke yang sedang menggali lubang tiba-tiba berkata tanpa menoleh. Lin Yutong mendengus dalam hatinya dan mengangkat satu kaki seolah ingin menendang Suke. Dia berharap bisa menjatuhkan Suke dengan satu pukulan dan melarikan diri dari sini, tetapi sayangnya dia tidak memiliki kemampuan itu. Selain itu, dia juga menemukan bahwa ruang ini tampaknya merupakan ruang kecil independen dalam novel. Kalau tidak mungkin menjelaskan bagaimana dunia berubah dalam sekejap mata. Memikirkan hal ini, Lin Yutong mengangkat lengannya dengan rasa ingin tahu, mendekatkan bibirnya yang kemerahan ke mulut gayung air merah menyala, dan menyesapnya. Setelah minum air ini, saya benar-benar merasa nyaman di seluruh tubuh. Mungkinkah air ini mengandung energi spiritual seperti yang dijelaskan di drama TV dan novel? Gudong. Dia mendongakkan kepalanya ke belakang dan menelan air di dalam sendok yang digunakan untuk menyiram bibit. Apa yang terjadi di sini? Aku menoleh dan melirik Lin Yutong. Suke, sahabat terbaikku adalah Jin Chen. Kamu pasti pernah mendengarnya. Bagaimana kalau kamu melepaskanku dan aku akan memperkenalkan sahabat terbaikku padamu dan membiarkannya membantumu punya bayi? Bagaimana menurutmu? Aku rasa itu tidak akan berhasil. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku sudah bilang kalau kamu tidak bisa hamil dalam sebulan, maka kita berdua akan hancur bersama. Jika kamu punya masalah, kenapa kamu harus membiarkanku binasa bersamamu? Haha, anggap saja itu sebagai pengorbanan untukku. 3 jam kemudian di samping kasur ada meja bundar dengan satu sofa di setiap sisi. Semuanya adalah properti yang dibawa dari apartemen dan hotel. Saat ini Suke dan Lin Yutong sedang duduk di satu sisi dan makan dengan tenang. Bagaimana saya bisa mandi dan pergi ke toilet di sini? Lin Yutong tiba-tiba bertanya. Jika kamu ingin pergi ke toilet, pergilah ke samping dan uruslah. Jika kamu ingin mandi, ambil saja seember air dan cari tempat di mana saja. Lin Yutong merasa kesal mendengar ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan dan dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada makanan di tangannya.
Waktu berlalu begitu cepat dan malam tiba di ruang lingkuan. Saya terkejut bahwa ada malam di ruang lingkuan. Saya tidak tahu apa prinsipnya. Suke, bukankah kamu menyiapkan perlengkapan penerangan? Gunakan saja cahaya dari ponselmu untuk saat ini. Aku akan keluar dan melihat-lihat nanti. Aku berkata sambil berjalan ke kasur dan berbaring di atasnya. Sini berbaring di sampingku, kita biasakan dulu. Aku baru saja makan dan tidak mau berbaring. Nanti saja ya. Dalam kegelapan, suaranya yang gugup dan sedikit gemetar terdengar. Lin Yutong, terima saja takdirmu. Tidak ada yang bisa menemukanmu di sini. Jika kamu bekerja sama dengan patuh, aku tidak akan menyakitimu. Kamu bisa pergi kapan saja setelah kamu hamil. Namun, jika kamu berani menggugurkan anak itu setelah kamu kembali, aku akan mengikatmu kembali dan membiarkanmu hamil lagi. Jadi bahkan jika kamu kembali, kamu harus melahirkan anak itu dengan selamat. Suara iblis Suke terus bergema di telinga Lin Yutong. Tiba-tiba Lin Yutong merasa tubuhnya menjadi ringan dan dia terangkat dari tanah. Suke, mohon lepaskan aku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Apa kamu tahu bahwa kamu melanggar hukum? Dalam pelukan Suke, Lin Yutong berjuang keras, memukuli dadaku dengan tinju kecilnya, suaranya bernada air mata. Bang! Aku melempar Lin Yutong ke atas kasur dan elastisitas fleksibel memantulkan tubuh Lin Yutong naik turun sedikit 2 kali. Wuh. Mendengarkan isak tangis Lin Yutong, aku merasa tidak berdaya, tetapi demi sistem untuk semua tabungan di tanganku dan yang lebih penting untuk menghindari menyanyikan lagu air mata di balik jeruji besi, aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Oke, berhenti menangis. Kamu seharusnya merasa terhormat mendapatkan pengalaman pertamaku. Tidak semua orang bisa mendapatkan ini pengalaman pertamamu, tapi bukankah ini juga pengalaman pertamaku? Apa semua orang bisa mendapatkan pengalaman pertamaku begitu saja dengan gratis? Brengsek, Kamu sudah lebih dari 30 tahun dan ini pengalaman pertamamu, kamu pasti bercanda. Mendengarkan kata-kata Suke, Lin Yutong lupa terisak sejenak. Dia menatapku dan berteriak, siapa bilang kamu tidak bisa menjaga keperawananmu setelah berusia 30 tahun? Jika kamu pikir aku terlalu tua, biarkan saja aku pergi dan mencari orang lain. Mengapa kamu mencari wanita tua seperti aku? Melihat Lin Yutong yang seperti harimau betina yang mengamuk, Suke berhenti berbicara dan memanjat kasur secara diam-diam. Bukankah kamu ingin berhubungan seks? Ayo. Setelah Lin Yutong selesai berbicara, dia berbaring lurus, air mata diam-diam mengalir dari matanya dan meluncur turun ke daun telinga kristalnya. Mungkin ini pertama kalinya aku melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu. Suke kehilangan minat sejenak saat dia melihat Lin Yutong yang tampak seperti mayat. Oke, aku tidak akan memaksamu malam ini. Istirahat saja dan kita lanjutkan besok. Saat Suke berbicara, dia memakai sepatunya, mengeluarkan topeng dan topi yang telah dia siapkan sebelumnya, dan memakainya. Saat berikutnya dia menghilang ke dalam ruang lingkuan. Tidak mendengar gerakan di sekitarnya, Lin Yutong menyalakan senter di ponselnya dan melihat sekeliling dengan bingung. Di mana Suke? Apakah ini benar-benar ruang kecil yang independen? Tapi bukankah ini hanya muncul di novel-novel? Kenapa Suke punya ruang seperti itu? Mungkinkah dia benar-benar? Dunia luar. Sosok Suke muncul kembali di tempat dia menghilang. Mobil bisnis telah diderek oleh petugas Longxia. Hanya ada sedikit kendaraan di bagian jalan ini sehingga tidak ada kamera yang dipasang. Namun Suke hanya berdiri di sana dengan linglung. Saat ini masih siang hari di luar. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu Yanjing. Ternyata hanya 110 waktu di ruang lingkuan yang telah berlalu di dunia luar. Dengan kata lain, 10 hari di ruang lingkuan setara dengan hanya 1 hari di dunia luar. Suke segera sadar, berlari ke hutan terdekat, dan menemukan tempat terpencil untuk bersembunyi. Ada puluhan pesan teks dari orang tua dan saudara perempuannya dan dia harus menelpon kembali saudara perempuannya, Su Yue. Dia juga harus memeriksa internet untuk mencari informasi tentang dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan. Saat mencari kata Suke, muncul perintah buronan tingkat A yang dikeluarkan oleh negara Longxia untuknya. Kenapa? Suke menghela napas panjang. Meskipun dia sudah tahu hasil ini akan terjadi, dia masih merasa kecewa. Aku tidak tahu apakah ini layak dilakukan. Aku hanya berharap sistem tidak akan mengecewakannya. Selain itu, kemajuan misi harus dipercepat. Kita harus mendapatkan kebugaran fisik 3 kali lipat dan peringatan bahaya sesegera mungkin agar bisa bertahan hidup lebih baik. Setelah menenangkan diri, Suke dengan cepat memanggil adiknya, Su Yue. Dengan tingkat perkembangan teknologi saat ini, ponselnya mungkin telah terlacak dan petugas polisi bioskop King Luan mungkin sedang dalam perjalanan. Kita harus bertindak cepat. Xiao Keke, kamu di mana sekarang? Apa kamu baik-baik saja? Begitu panggilan tersambung, suara cemas Su Yue terdengar. Saudari, aku menelponmu hanya untuk memberitahumu bahwa aku baik-baik saja dan kamu tidak perlu khawatir. Juga, aku harus melakukan apa yang kulakukan dan itu bukan keinginanku, tetapi aku belum bisa memberitahumu alasannya. Juga, tolong jaga dan hibur orang tuaku. Waktu hampir habis jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengatakan itu, sosok Suke menghilang lagi. Pada saat yang sama, di stasiun kereta api berkecepatan tinggi di kota yang tidak pernah tidur, meskipun panggilan telah ditutup, suara wow dari sirene yang baru saja keluar dari mikrofon masih bergema di telinga Su Yue.
Air mata di matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergulir di pipi putihnya yang seperti batu giok. Xiao Keke, kakak percaya padamu, kamu pasti baik-baik saja. Bab 5 Sistem, kamu tidak perlu menghancurkan diri sendiri. Kurang dari 3 menit setelah Suke menghilang, 6 mobil polisi muncul lagi di jalan terpencil itu. Lebih dari selusin petugas polisi berseragam dengan cepat keluar dari mobil polisi dan mencari di sekelilingnya. Kapten Liu, kami sudah mencari lama tetapi tidak dapat menemukan Suke. Orang ini pasti memiliki kesadaran anti pengintaian yang kuat. Dia bahkan tidak meninggalkan petunjuk apapun. Liu Qingming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan. Mengapa Suke muncul di sini lagi? Apakah ada sesuatu yang penting di sini? Atau adakah perbedaan? Xiao Li, Xiao Song, Xiao Qian, Xiao Wang, kalian berempat harus mengawasi tempat ini selama 24 jam. Jika Suke muncul lagi, jangan membuatnya curiga dan segera beritahu tim. Siap, Kepala Liu. Xiao Li, Xiao Song, Xiao Qian, dan Xiao Wang menjawab serempak. Ding ling ling. Saat itu, ponsel Liu Qingming tiba-tiba berdering. Setelah melihat pemberitahuan panggilan masuk, dia dengan cepat menekan tombol jawab. Xiao Liu, aku sudah mengirimkan ahli investigasi kriminal Suli, Shen Yu, untuk membantumu menangkap tersangka. Sekarang aku perintahkan kamu untuk menangkap tersangka dan menyelamatkan Sandera dalam waktu 3 hari. Mendengar nama Shen Yu, Liu Qingming sangat gembira dan menjawab dengan lantang, siap, Kepala Chen Su, dengan Shen Yu di sini, saya yakin saya dapat menangkap tersangka dan menyelamatkan Sandera dalam waktu 3 hari. Ya, kasus penculikan ini berdampak besar. Atasan terus mengawasi kita. Kita harus sangat waspada. Baik, Ketua Chen Su. Setelah menutup telepon, Liu Qingming dengan cepat kembali ke kantor polisi dan menunggu Shen Yu tiba. Shen Yu, seorang jenius investigasi kriminal berusia 24 tahun. Dahulu, hanya butuh 3 jam untuk memecahkan serangkaian kasus pemerkosaan dan pembunuhan di malam-malam hujan yang telah menghantui seluruh provinsi Linjiang selama lebih dari sebulan. Dikenal sebagai pembasmi kejahatan di provinsi Zhejiang. Dengan dia di sini, Suke bisa ditangkap hari ini, apalagi 3 hari lagi. Karena rasio waktu 10:1, 1 jam telah berlalu di ruang lingkuan. Ketika Suke kembali, Lin Yutong sudah tertidur mungkin karena lika-liku yang dia temui di siang hari. Dengan bantuan senter di ponselnya, Suke melihat Lin Yutong yang napasnya teratur dan ada bekas air mata kering di pipinya. Dia menghela napas, berbaring dengan lembut, memeluknya, dan menutup matanya. Mungkin karena dia menemukan kehangatan dalam mimpinya, Lin Yutong meringkuk menjadi bola, memeluk erat pinggang Suke, dan dengan lembut menyentuhnya dalam pelukannya. Provinsi San, Kota Gedung Cui Jingyuan 9 kamar 802. Li Mengchen menarik napas dalam-dalam lalu mengetuk pintu. Dengan derit pintu terbuka. Da Zizi ada di sini, silakan masuk. Dengan mata merah, Ibu Lin mengundang Li Mengchen ke dalam ruangan. Ayah Lin baru saja keluar dari kamar tidur sambil menyeret sebuah koper. Bibi paman, kalian mau kemana? Li Mengchen menatap orang tua Lin Yutong dengan bingung. Apakah kita akan pergi ke bioskop King Luan? Da Zizi, bibimu dan aku akan pergi ke bioskop King Luan. Aku dengar dari polisi di bioskop King Luan bahwa Suke masih berada di kota, jadi bibimu dan aku akan pergi ke sana. Mendengar ini, Li Mengchen sedikit terkejut dan kemudian dengan cepat berkata paman dan bibi, aku akan pergi dengan kalian, Yutong akan baik-baik saja. Ayah dan Ibu Lin ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan setuju untuk membiarkan Li Mengchen menemani mereka. Bagaimanapun juga, Li Mengchen adalah sahabat putriku. Markas Grup Hiburan Transmisi Pelabuhan Laut Lantai 31. Bang. Suruo, apa pekerjaanmu? Kamu membiarkan Lin Yutong diculik oleh seseorang di depan umum. Apa gunanya perusahaan memilikimu? Apakah kamu akan bertanggung jawab atas kerugian perusahaan? Seorang pria berusia 50-an mengenakan setelan hitam membanting meja konferensi dan berteriak pada seorang wanita berusia 30-an dengan setelan bisnis di layar lebar. Bos Lin, ini terjadi tiba-tiba. Kami tidak menyangka bahwa seseorang akan berani menculik Yutong di depan umum. Sekarang kami mendesak polisi bioskop King Luan untuk menyelamatkan Yutong secepat mungkin. Suruo juga merasa tidak berdaya. Dia bukan hanya pemimpin perusahaan, tetapi juga agen Lin Yutong. Siapa sangka hal seperti itu akan terjadi dan itu terjadi ketika pengawal tidak ada di sekitar. Provinsi Su, Kota Jinkui, toko rental mobil Fei Fei. Ruang teh. 3 pria berusia 30-an duduk berhadapan. Bagaimana kabar kalian berdua? Apakah kalian ingin pergi ke rumah Masuke dan meminta kepada orang tuanya? Salah satu pria menyesap teh dan menatap kedua pria lainnya. Saya pikir kita sebaiknya melupakannya saja dan menganggapnya sebagai nasib buruk kita. Tidak perlu menyinggung seorang gangster yang berani menculik seorang selebriti hanya karena beberapa ratus ribu yuan. Pria lainnya berpikir sejenak dan berkata, saya pikir kita bisa menunggu sebentar. Setelah petugas Longxia menangkapnya, kita bisa pergi mencarinya dan meminta pengembaliannya. Jika dia pergi, kita bisa mencari keluarganya. Dua lainnya tertegun lalu memikirkannya dan mengangguk puas. Ini bagus. Ketika dia masuk penjara, kita tidak perlu khawatir tentang balas dendamnya.
Di ruang lingkuan, langit berangsur-angsur menjadi cerah. Lin Yutong bangun dengan linglung. Siapa saya? Apa yang terjadi? Detik berikutnya, adegan kemarin terlintas di benakku. Dia mendongak menatap bocah tampan yang memeluknya erat-erat. Wajahnya tenang dan dia tidak meronta. Jika kamu perhatikan baik-baik, dia cukup menarik. Mungkin kamu bisa mencoba menerimanya, tapi dia tetap saja seorang perampok. Haruskah saya menikahi seorang perampok? Tapi saya tidak setuju jika dia akan memaksa saya lagi dan akhirnya saya akan hamil anaknya dan menjadi ibu dari anaknya. Dalam kasus ini akan lebih baik untuk mencoba menerimanya saja. Lagi pula, dia mungkin telah mendapatkan jari emas seperti yang dijelaskan dalam novel, yang berarti aku berada di luar kemampuanku. Namun, dia menculikku di depan umum sehingga dia telah menjadi seorang kriminal. Jika dia meninggalkan tempat ini, dia akan ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Saat Lin Yutong sedang berjuang, Suke perlahan terbangun. Sebelum dia membuka matanya, sedikit aroma masuk ke lubang hidungnya. Baunya sangat enak. Suke perlahan membuka matanya. Dalam sekejap mata mereka bertemu dekat satu sama lain. Pagi-pagi sekali adalah saat ketika api yang berada di puncaknya. Melihat wajah cantik Lin Yutong dan mencium aroma samar tubuhnya, Suke menunduk dan mencium bibir merah muda Lin Yutong. Lin Yutong awalnya terpana lalu dia berjuang secara simbolis 2 kali dan kemudian menyerah. Dengan celana merah kemeja lengan pendek hitam dan jatuh ke tanah. Benih buah-buahan dan sayuran yang ditanam di ruang angkasa kemarin sepertinya akan menembus tanah. 1 jam kemudian, melihat Lin Yutong yang berkeringat, Suke merasakan kepuasan. Apakah kamu puas sekarang? Lin Yutong berbaring di dada Suke bertingkah seperti anak manja atau merasa kesal. Aku tidak puas, kamu belum mengandung anakku. Apakah kamu masih dalam masa aman? Lin Yutong sedikit tersipu dan berkata dengan lembut. Kalau begitu mari kita lanjutkan dan menang dengan berhitung. Setelah Suke selesai berbicara dia berbalik lagi. Waktu berlalu begitu cepat, sekarang sudah malam di hari ketiga di ruang lingkuan. Setelah 2 hari yang absurd, Suke akhirnya mendengar suara yang mengejutkannya. Selamat kepada tuan rumah, Anda telah menyelesaikan misi dan mendapatkan fisik 3 kali lipat dan kemampuan peringatan bahaya. Tip cukup baca terima dalam pikiran Anda dan Anda dapat menerima hadiah tugas. Saat Suke hendak menerima hadiah, suara menawan Lin Yutong terdengar di lengannya. Sayang, haruskah kita melanjutkan? Bab 62 senjata untuk menaklukkan dunia. Sayang, haruskah kita melanjutkan? Tidak, tidak. Sayang, apakah kamu sekarang? Begitu Lin Yutong selesai berbicara, Suke menamparkan pantatnya dengan satu tamparan. Setan kecil, jika kamu tidak hamil, aku pasti akan menghukummu hari ini. Apa? Lin Yutong berteriak dan tiba-tiba melepaskan diri dari pelukan Suke dan duduk. Sayang, kamu bilang aku hamil. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana aku tahu? Lupakan saja, misimu sekarang adalah beristirahat dengan baik. Lin Yutong memutar matanya, melemparkan dirinya ke pelukan Suke lagi, mengangkat wajahnya, dan menatap Suke dan berkata dengan suara lembut, Suami, bolehkah aku mengajukan pertanyaan? Tanya saja. Sayang, apakah kamu mendapatkan jari emas seperti di novel? Juga, tempat apa sebenarnya ini? Apakah ini ruang kecil yang independen? Mendengar ini, Suke tertegun. Lin Yutong benar-benar menebaknya. Tapi memang benar, ini sudah 2025 dan sebagai seorang aktor film dan televisi, bagaimana mungkin dia tidak familiar dengan jari emas dalam novel? Namun, Suke tidak mengakuinya. Hei, tebak. Dia tersenyum turun dari tempat tidur berjalan ke sofa dan duduk menutup matanya dan diam-diam berkata menerima di dalam hatinya. Lin Yutong dengan cepat mengenakan piyamanya berdiri berjalan ke sofa lain dan duduk menuangkan segelas air mata air spiritual dan meminumnya dengan tergesa-gesa. Kemudian dia menopang dagunya dengan kedua tangan dan menatap dengan tenang pada Suke yang menutup matanya. Suke dengan cepat menerima semua hadiah sistem. Fisik 3 kali lipat bukan hanya 1 plus 2 plus 3 tetapi jauh lebih besar dari 3. Pada saat ini arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya dan dia tampak memiliki kekuatan yang tak tertandingi di tubuhnya. Untuk fungsi peringatan bahaya, selama ada seseorang yang memusuhinya muncul dalam radius 1000 meter, peta kecil akan muncul di benaknya menandai sumber bahaya. Suke sangat gembira. Dengan fungsi peringatan bahaya ini, keselamatannya terjamin saat dia keluar. Tiba-tiba suara mekanis sistem terdengar lagi. Tuan rumah misi, tolong culik selebriti wanita lain dengan nilai ketenaran di atas 1 juta dalam waktu 24 jam dan buat dia melahirkan seorang anak untuk tuan rumah dalam waktu 1 bulan. Misi berhasil, hadiahnya adalah teknik penyamaran kembali ke alam asal dan Desert Eagle dengan peluru tak terbatas. Misi gagal, tidak ada penalti, tidak ada hadiah. Sistem bandit itu benar-benar mengeluarkan misi lain. Dan dia menculik seorang bintang wanita dan menghamili seorang anak. Kau gangster, sebaiknya kau ganti saja namamu menjadi berandalan. Omong kosong lama. Namun hadiah ini sangat menggoda. Peluru tak terbatas Desert Eagle. Dengan pistol di tangan, dunia adalah... Namun mulai sekarang kamu bisa menaklukkan dunia dengan 2 pistol.
Sama saja, mau kamu melakukannya sekali atau 2 kali. Kalau begitu, teruskan saja. Namun, biarkan Lin Yutong tetap berada di ruang lingkuan untuk saat ini. Tong Tong, aku akan keluar sebentar. Apa ada yang kamu butuhkan? Akan kubawakan untukmu. Kamu ingin pergi keluar? Lin Yutong menatap Suke dan berkata dengan khawatir, polisi di luar pasti berusaha menangkapmu. Bukankah terlalu berbahaya untuk pergi keluar sekarang? Jangan khawatir, aku percaya diri. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati saat keluar. Aku tidak mau anakku tanpa ayah bahkan sebelum dia lahir. Haha, jangan khawatir. Suke, tunggu aku sebentar. Aku akan merekam video dan mengirimkannya ke orang tuaku saat kamu keluar. Lin Yutong berkata berlari ke kasur mengambil ponselnya dan mulai merekam video. Setelah merekam selama 3 menit, Lin Yutong berjalan ke Suke dan menyerahkan ponselnya kepadanya. Suke, kata sandinya adalah hari ulang tahunku 0606 dan videonya adalah yang terakhir di album. Oke, aku akan mengirimkannya ke orang tuamu ketika aku keluar. Suke berdiri memeluk Lin Yutong, mencium wajahnya, dan kemudian menghilang dari pandangannya. Karena dia sudah menebaknya, tidak perlu menyembunyikannya. Bagaimanapun, dia tidak akan membiarkannya pergi sekarang, jadi tidak perlu khawatir. Lin Yutong menyaksikan sosok Suke menghilang begitu saja di depan matanya. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan di benaknya, dia tetap terkejut ketika melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Benar-benar ada hal-hal ajaib seperti itu di dunia ini. Dunia luar. Begitu Suke muncul, peta peringatan bahaya kecil muncul di benaknya. Ikuti petunjuk pada peta kecil itu. Baik. Baru saja bertemu 2 pasang mata yang bingung dan terbuka lebar. Suke juga bingung mereka benar-benar mengirim seseorang untuk mengawasinya. Dia segera berbalik dan melarikan diri. Sial, Suke muncul. Song Zong cepat beritahu Ketua Liu. Qian Duo berteriak dan mengejar ke arah Suke melarikan diri. Jangan lari Suke, berhenti di situ atau aku akan menembakmu jika kamu lari lagi. Jangan tembak, aku menyerah. Suke berhenti mengangkat tangannya dan berbalik perlahan. Qian Duo mengangkat pistol dan perlahan mendekati Suke. Bang! Dengan bunyi gedebuk tumpul, Suke bergerak secepat kilat menyambar pistol dari tangan Qian Duo dan memukul bagian belakang kepalanya hingga membuatnya pingsan. Suke menyimpan pistolnya dan setelah beberapa kilatan dia menghilang dari tempat kejadian. Duo. Ketika Song Zong tiba, dia terkejut saat melihat Qian Duo terbaring tak bergerak di tanah. Dia berteriak sedih dan bergegas menghampiri. Duo, bangun. Song Zong mengangkat tubuh bagian atas Qian Duo, membiarkannya bersandar di lengannya, dan dengan lembut menepuk pipinya serta memanggilnya. Qian Duo perlahan terbangun tetapi pikirannya masih pusing. Duo, di mana Suke? Apa yang terjadi? Song Zong, oh Suke dan senjataku. Qian Duo tiba-tiba melepaskan diri dari pelukan Song Zong dan mencari-cari senjatanya. Setelah beberapa saat Qian Duo tampak sedih. Song Zong, senjataku diambil oleh Suke. Apa Xiao Qian, senjatamu diambil oleh Suke? Sebelum Song Zong bisa mengatakan apapun, seruan Liu Qiming tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Song Zong dan Qian Duo menoleh dan melihat bahwa itu adalah Liu Qiming dan mereka berdua berdiri dengan cepat. Qian Duo menunduk dan berbicara dengan gugup, Kapten Liu, maafkan saya, Suke mencuri pistol saya dan membiarkannya melarikan diri. Apa yang kamu lakukan untuk mencari nafkah? Kamu bahkan bisa mengambil pistolnya dan kamu membiarkannya melarikan diri. Liu Qiming membelalakan matanya dan meraung. Ketika Liu marah, Qian Duo gemetar dan menjawab dalam diam. Saat ini di sebelah Liu Qiming, seorang pemuda berusia awal 20-an mengenakan pakaian kasual hitam, kulit putih tipis, tinggi 18 meter dengan gaya rambut 3/7 maju beberapa langkah dan berjalan di depan Qian Duo. Halo, saya Shen Yu. Saya dikirim oleh polisi kota untuk membantu Anda menangkap tersangka. Tolong ceritakan semua yang baru saja Anda lihat secara detail. Shen Yu. Mendengar nama itu, Qian Duo mengangkat kepalanya karena terkejut. Ahli Shen, ini benar-benar Anda, hebat. Oke, berhenti bicara omong kosong dan ceritakan kepada ahli Shen semua yang kamu lihat secara detail. Baik, Ketua Liu. Pihak seberang. Suke menemukan tempat terpencil, membuka ponsel Lin Yutong dan membuka album fotonya. Album itu dipenuhi dengan foto anak kucing dan anak anjing, pemandangan, swafoto, foto dengan sahabat, dan beberapa foto dari pembuatan film. Kemudian saya membuka WeChat dan mengeklik obrolan keluarga yang disematkan yang hanya memiliki 12 orang. Selain dirinya sendiri, ada nenek kakek, nenek ayah, ibu bibi paman, saudara perempuan bibi paman, dan adik laki-laki. Orang tua Lin Yutong dan sahabatnya, Li Mengchen, juga datang ke bioskop King Luan. Melihat pesan obrolan grup, Suke tertegun sejenak dan kemudian dia mengirimkan video yang direkam oleh Lin Yutong. Bab 7, melakukan kejahatan lagi, pergi setelah kejahatan selesai. Segera setelah video itu dirilis, para anggota keluarga menjadi marah. Nenek Tongtong, di mana kamu? Nenek sangat khawatir tentangmu. Nenek Tongtong kecilku, kamu membuatku khawatir setengah mati. Ibu, Tongtong, kamu di mana sekarang? Ibu dan ayah akan segera berada di bioskop King Luan. Oh, Daxizi juga ada di sini. Bibi, Tongtong, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Kuharap para penculik tidak menyakitimu.
Bibi Tongtong, apakah itu kamu? Ibu Tongtong, kenapa kamu tidak bicara? Adik laki-laki, kamu bukan kakak perempuanku kan, Suke? Apa penculik Suke? Suke, itu kamu. Mohon jangan sakiti putriku. Kami bersedia membayar uang tebusan. Kami akan setuju dengan jumlah berapapun. Asal jangan sakiti putriku. Dalam sekejap, seolah-olah sebuah bom dilemparkan ke dalam kelompok keluarga dan kekacauan pun terjadi. Melihat kata-kata khawatir dari keluarga Lin Yutong, Suke menyeringai dan menekan tombol suara. Hehehe. Nenek kakek nenek paman bibi paman saudara perempuan adik laki-laki. Saya Suke. Meskipun saya telah menculik Tongtong milikmu. Tapi dia baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Saya akan membawanya kembali untuk mengunjungi Anda nanti. Tongtong akan punya kejutan untukmu nanti. Jangan bicarakan itu untuk sekarang, hehehe. Setelah pesan suara terkirim, Suke dengan cepat menambahkan reputasi Lin Yutong ke grup keluarganya. Kedua orang tuanya adalah anak tunggal di keluarga dan kakek nenek dari pihak ibunya sudah meninggal semua. Oleh karena itu selain dia hanya ada ayah ibu saudara perempuan dan sekarang Lin Yutong di grup obrolan. Pada saat yang sama, Peony City Old Town ruang tamu 702 gedung 6 Happy Home. Su Yue sedang memegang ponselnya dan memeriksa informasi tentang Suke di internet. Ding dong. Nada notifikasi Weixin tiba-tiba terdengar. Mata Su Yue berbinar gembira dan dia dengan cepat membuka akun WeChat-nya. Melihat kemunculan tiba-tiba anggota baru di antara anggota keluarga, Su Yue membelalakkan matanya dengan bingung. Xiao Keke, kamu baik-baik saja. Siapa ini? Kak, ini adalah tanda otoritas Lin Yutong. Dia akan menjadi anggota keluarga kita di masa depan. Juga, aku baik-baik saja sekarang jadi kamu tidak perlu khawatir. Baiklah, aku masih memiliki banyak hal untuk dilakukan jadi aku tidak akan membicarakannya untuk saat ini. Setelah mengirim pesan, Suke segera keluar dari WeChat dan membuka Deepback versi lengkap untuk mencari lokasi dan akomodasi aktris yang tersisa yang masih syuting di bioskop King Luan. Saat itu sudah lewat pukul 4 sore. Lin Yutong diculik oleh penculik dan kru drama Dream in the Book tempat dia bekerja telah berhenti syuting. Namun, itu tidak memengaruhi kemajuan syuting kru lainnya. Keenam kru Night Never Return the World in the Palm Free and Easy Fiery Invincible Free and Easy Morning Mountain and Evening Snow and Fiery masih melakukan syuting dengan penuh semangat. Selain itu, patroli keamanan telah ditingkatkan di sekitar setiap kru. Petugas polisi berjalan dari waktu ke waktu. Sisi lain, Suke mengenakan masker dan topi baseball berjalan keluar dari ladang tandus dan sampai di sisi jalan. Gunakan nomor ponsel Lin Yutong untuk memesan taksi di peta jahat. Sekitar 10 menit. Taksi berhenti di samping Suke. Tuan, ayo pergi ke Jalan Yayun. Oke. Sopir itu merespons dan mobil mulai berjalan. Namun tak lama kemudian dia merasa ada yang salah. Penumpang di kursi belakang tampak sangat mirip dengan penculik itu. Dia langsung melirik kaca spion tengah. Baiklah. Sebuah pipa tiba-tiba mengenai bagian belakang kepalanya. Sopir itu begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berbicara tidak karuan. Saya tidak melihat apa-apa, jangan bunuh saya, anak saya baru lahir dan tidak bisa hidup tanpa ayah. Jangan khawatir, selama kamu berpura-pura tidak melihat apa-apa, aku tidak akan menyakitimu. Selain itu, aku sudah menghafal plat nomor dan penampilanmu. Jika kamu berani menelpon polisi, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Kuharap kamu tidak membuat kesalahan. Jangan khawatir, saya tidak melihat apa-apa dan saya tidak tahu apa-apa. Aku tidak akan membunuhmu, jangan takut, fokus saja menyetir. Oke. Taksi melaju dengan mantap menuju Jalan Yayun. Di sisi lain, tepat ketika Suke masuk ke taksi, dua mobil bisnis hitam melaju ke tempat parkir bawah tanah Jalan Yayun satu demi satu. Kebetulan, saya parkir di ruang parkir yang bersebelahan. Tak lama kemudian, dua wanita yang berpakaian rapat keluar dari dua mobil bisnis hitam secara bersamaan. Di antara mereka ada dua wanita terkemuka, salah satunya mengenakan rompi putih, jaket biru, dan celana panjang hitam. Yang lainnya mengenakan rompi oranye dengan lengan dan bahu seputih saljunya yang terpapar udara dan celana panjang kuning muda di tubuh bagian bawahnya, sosoknya yang melengkung sangat menggoda. Persamaannya adalah keduanya memakai topi dan masker sehingga tidak mungkin untuk melihat wajah asli mereka. Mu Niang Sui. Kakak Yi. Kakak Yi, ini benar kamu, kenapa? Bukankah adikmu Xiao Kui sedang syuting di sini? Aku kebetulan lewat dan mampir untuk melihat. Kalau kamu, apakah kamu juga di sini untuk mengunjungi lokasi syuting? Ya, aku kebetulan lewat, Mengji dan Dudu sedang syuting di sini jadi aku mampir untuk melihat. Bai Mengji dan Kiao Dudu juga ada di sini. Ini kesempatan bagus bagi kita untuk berkumpul malam ini. Oke. Keduanya berbicara dan berjalan menuju lift. Dua asisten mengikuti di belakangnya dengan cermat dan menuju lift. Di pintu masuk Jalan Yayun, sebuah taksi putih perlahan berhenti di pinggir jalan. Tuan, saya sudah membayar Anda. Pikirkan baik-baik apakah Anda menginginkan uang atau... Suke mengatakan sesuatu, menyesuaikan topeng dan topinya, membuka pintu mobil dan keluar.
Sopir itu melihat punggung Suke, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menyerah pada 1 juta itu. Hei, kamu membayarku 100 yuan. Aku tidak menyangka bahwa kamu seorang penculik bisa menjadi orang yang baik. Kenapa kau tidak memaksaku untuk mengucapkan terima kasih? Terima kasih. 5 menit kemudian. Selamat kepada tuan rumah, 2 bintang yang memenuhi syarat telah terdeteksi di dekat Anda. Kesempatan ini langka, harap rebut. Suke sedikit terkejut, berhenti, dan menoleh untuk melihat sekeliling. Tiba-tiba 4 sosok mencurigakan terlihat. Mengenakan topi dan masker yang menutupi warna asli mereka, pasti ada 2 dari 4 orang ini. Karena aku tidak bisa membedakan mereka, lebih baik aku mengikat mereka saja. Memikirkan hal ini, Suke mengikuti keempat orang itu tidak jauh di belakang tanpa tergesa-gesa. Saat mereka berjalan, mereka berempat memasuki sebuah gang kecil. Suke sangat gembira dan segera mengikuti. Bang-bang. Setelah 2 tikaman pisau, 2 orang yang ditinggalkan jatuh. Mendengar suara itu, 2 orang yang berjalan di depan menoleh dan melihat ke belakang. Mereka melihat wajah yang familiar tersenyum pada mereka. Suke, kenapa kamu di sini? Xiao Yi lari. Yang Yi bereaksi meraih lengan Mun Yang Sui dan berlari keluar gang. Bagaimana mungkin Suke membiarkan bebek yang sudah dimasak terbang? Dengan langkah cepat Suke muncul di belakang mereka berdua. 2 tebasan pisau bang-bang lagi dan Yang Yi serta Mun Yang Sui juga pingsan. Swos. Setelah memasukkan kedua orang itu ke dalam ruang, Suke menggunakan ponselnya untuk menelepon polisi. Hei, saya mau menelepon polisi. 2 orang pingsan di Hutong nomor 8 Jalan Yayun Kota Film dan Televisi King Luan. Setelah menutup telepon, Suke menyesuaikan maskernya, dengan cepat berjalan keluar dari gang dan menghilang ke kerumunan. 2 menit kemudian, 2 wanita muda berjalan ke gang. Melihat 2 orang bersandar di dinding tanpa bergerak, kedua wanita muda itu terkejut dan segera menelepon polisi. 10 menit kemudian. 4 petugas polisi berseragam dan 4 orang berpakaian putih berjalan ke gang, mendekati 2 pria tak sadarkan diri, berjongkok, dan menarik turun masker mereka. Orang ini sepertinya asisten Yang Yi, kata salah satu dari 2 wanita muda yang sedikit gemuk itu dengan heran. Apa katamu, dia asisten Yang Yi? Qian Duo menoleh dan menatap gadis yang sedikit gemuk itu dengan ekspresi tidak senang untuk memastikan. Ya, saya pasti tidak salah. Yang Yi diculik di sini. Kali ini masalahnya akan lebih besar lagi. Song Zong tertegun dan bergumam pada dirinya sendiri. Wajah Qian Duo juga menjadi jelek. Brengsek, pasti Suke lagi. Bab 8 Sen Yu, ini satu-satunya penjelasan. 4 pria berjas putih dengan cepat membawa kedua orang yang tidak sadarkan diri ke atas tandu dan pergi. Xiao Wang ikuti mereka ke rumah sakit dan tanyakan secara detail tentang situasi mereka setelah mereka bangun. Oke Qian. Qian Duo dan Song Zong menoleh untuk melihat kedua gadis muda itu. Qian Duo berbicara lebih dulu, silakan datang ke biro dan berikan pernyataan. Oke. Kedua gadis itu menjawab dengan ragu-ragu, lalu mengikuti Qian Duo dan 2 lainnya menuju mobil polisi. Kantor polisi bioskop King Luan. Petugas polisi Lin Momo berlari panik menuju kantor Direktur Liu Qiming. Apa yang terjadi lagi? Liu Qiming bertanya dengan kerutan di dahi. Direktur, orang yang baru saja menelepon polisi sepertinya Suke. Lin Momo berkata dengan suara lembut dengan kepala tertunduk. Apa katamu? Ulangi lagi. Liu Qiming memiringkan kepalanya dan menegaskan lagi seolah-olah dia pikir dia salah dengar. Direktur, saya baru menyadari bahwa panggilan ke polisi itu berasal dari nomor ponsel Suke. Ding ling ling. Begitu Lin Momo selesai berbicara, telepon Liu Qiming tiba-tiba berdering. Aku melihat ide penelepon dan itu adalah Qian Duo. Dia dengan cepat menekan tombol jawab dan suara ragu-ragu Qian Duo keluar dari mikrofon. Liu, salah satu dari 2 orang yang pingsan adalah asisten Yang Yi. Apa asisten Yang Yi? Apa kamu yakin? Aku juga mendengarnya dari gadis yang menelepon polisi. Dia bilang dia tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Boom. Brengsek. Wajah Liu Qiming memerah dan dia meninju meja kayu pir dengan suara keras. Lin Momo sangat ketakutan hingga dia menciutkan lehernya dan berdiri di samping, tidak berani bernapas. Suke, aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak menyeretmu ke pengadilan. Gigi Liu Qiming bergemeletup. Jelas sekali dia sangat marah. Dalam 1 hari pertama Lin Yutong diculik dan sekarang Yang Yi mungkin juga diculik. Bagaimana dia bisa terus menjadi direktur kantor polisi sinema King Luan? Setelah beberapa saat dia tenang, melirik Lin Momo yang membungkukkan lehernya dan menundukkan kepalanya, dan melambaikan tangannya, Xiao Lin, keluar. Setelah menerima pesanan, Lin Momo dengan cepat berbalik dan pergi. Liu Qiming menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju ruang pemantauan. Tepat ketika saya mencapai pintu ruang pemantauan, ponsel saya berdering lagi. Sebuah firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Kemudian dengan tangan gemetar dia menekan tombol jawab. Direktur, 2 orang yang tidak sadarkan diri sudah bangun. Salah satunya adalah asisten Yang Yi dan yang lainnya adalah asisten Mun Yang Sui.
Menurut apa yang mereka katakan, Yang Yi dan Mun Yangsui berjalan ke gang 8 dan mereka berjalan di belakang lalu mereka tidak sadarkan diri tanpa menyadarinya. Hei, kepala, apakah kamu mendengarkan? Halo, halo, halo. Di dalam ruang lingkuan. Saat ini hari sudah gelap. Di atas kasur setinggi 18 meter itu, 3 sosok ramping duduk bersila sambil saling memandang. 3 pasang mata besar di bawah bulu mata panjang berkedip-kedip dalam cahaya senter ponsel, tampak bersinar. Tong Tong, di mana ini? Wiwai, kenapa kamu ada di sini? Yang Yi tidak bisa menahan diri untuk Dia jelas ingat bahwa dia dan Mun Yangsui dibuat tidak sadarkan diri oleh Suke. Mungkinkah ini Lao Chao milik Suke? Saudari Tong, apakah Suke yang mengurungmu di sini? Dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Mun Yangsui tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kenapa? Lin Yutong menatap mereka berdua dan menghela nafas. Suke juga mengikat mereka berdua di sini dan mereka takut tidak bisa melarikan diri dari takdir melahirkan anak untuk Suke. Brengsek. Apakah dia ingin mendapatkan semua bintang wanita cantik di industri hiburan untuk melahirkan anak baginya? Semakin Lin Yutong memikirkannya, semakin marah dia, dan semakin marah dia, semakin dia ingin menangis. Tapi aku tidak tahu kenapa aku tidak bisa menangis. Tong Tong, Suke tidak akan benar-benar melakukan itu padamu, kan? Kak Tong, Kak Yi, karena Suke tidak ada di sini, kenapa kita tidak membahas cara melarikan diri? Jika kita bertiga bekerja sama, tidak bisakah kita menghadapinya sendirian? Melihat ekspresi kedua orang di depannya, Lin Yutong mengambil senter, duduk dan turun dari tempat tidur. Tunggu sebentar, aku akan menyalakan lampu mobil. Akan lebih terang di sini sehingga kalian berdua bisa melihat tempat ini dengan baik. Setelah itu, di bawah tatapan bingung Yang Yi dan Mun Yangsui, Lin Yutong berjalan ke mobil admin, masuk ke kursi pengemudi, dan menyalakan lampu depan. Tiba-tiba, ruangan menjadi jauh lebih terang. Kak Yi, Niang Sui, kalian berdua kemari, aku akan menunjukkan tempat ini, dan kemudian kalian bisa memutuskan apakah akan melarikan diri atau tidak. Mendengar ini, Yang Yi dan Mun Yangsui yang sedang duduk bersila di tempat tidur tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening tetapi tetap berdiri, memakai sepatu mereka, dan berjalan menuju Lin Yutong. Di bawah kepemimpinan Lin Yutong, butuh waktu 5 menit bagi mereka bertiga untuk mencapai batas ruang angkasa. Melihat dinding dari bahan yang tidak diketahui di depan mereka, Yang Yi dan Mun Yangsui mengangkat tangan putih mereka dan menyentuh dinding itu. Terasa dingin dan sejuk saat disentuh, sangat nyaman. Tong Tong, apa ini? Yang Yi menoleh dan menatap Lin Yutong dengan bingung. Mun Yangsui juga tampak bingung. Kakak Yi Yangsui, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa ada penghalang seperti ini di sepanjang jalan ke sini tanpa pintu sama sekali? Tidak ada pintu, bagaimana mungkin? Sebenarnya tempat apa ini? Mun Yangsui dan Yang Yi setengah percaya dan setengah ragu. Melihat ekspresi kedua orang itu, Lin Yutong tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka harus mempercayainya besok pagi, mau atau tidak. Oke, kalian akan mempercayainya besok pagi dan aku akan membawamu ke tempat lain. Di mana? Ikuti saya. Yang Yi dan Mun Yangsui mengikuti Lin Yutong dengan bingung dan berjalan menuju danau lingkuan. Sebenarnya ada kolam kecil di sini. Apakah kita berada di sebuah tiankeng di padang gurun? Mun Yangsui berkata dengan lembut sambil melihat kolam lingkuan. Lin Yutong mengabaikan mereka berdua. Dia berjongkok dengan lembut mengambil segenggam air mata air, minum beberapa teguk, dan segera merasa ringan di seluruh tubuh. Yang Yi dan Mun Yangsui memandang Lin Yutong yang sedang menikmati dirinya sendiri dan tiba-tiba merasa bingung. Keduanya saling memandang lalu berjongkok. Dunia luar. Kantor polisi bioskop King Luan. Di ruang monitoring, Liu Qingming melihat layar pengawasan dengan ekspresi bingung di matanya. Di sampingnya, Shen Yu juga menatap layar tanpa berkedip. Pakar Shen, apa pendapatmu tentang ini? Liu Qingming tidak bisa menahan diri untuk menoleh dan bertanya kepada Shen Yu. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dua dari mereka pingsan dan hanya satu yang keluar ketika Suke, Yang Yi, Mun Yangsui, dan dua asisten jelas-jelas memasuki gang itu. Kemana perginya dua orang itu? Tiba-tiba menghilang begitu saja. Liu, berdasarkan semua petunjuk, hanya ada satu penjelasan, yaitu ruang biji sesawi dalam mitologi. Meskipun terdengar absurd, itu satu-satunya yang bisa menjelaskan semua yang terjadi sekarang. Apakah Anda mengatakan bahwa Suke memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dunia di lengan bajunya seperti Zhen Yuanzi, leluhur abadi duniawi dalam perjalanan ke barat? Hahaha, ahli Shen, ini abad ke-21, era sains, dan Anda memberitahu saya dongeng. Liu, dari hilangnya tempat tidur dan lemari di apartemen Suke di kota Jinkui, hingga hilangnya sejumlah barang yang dia beli, hingga hilangnya mobil sewaannya, hingga hilangnya sofa dan meja di hotel, hingga hilangnya Yang Yi dan Mun Yangsui, apakah Anda pikir ada penjelasan lain untuk semuanya? Shen Yu mengatakan ini dengan tenang berbalik dan meninggalkan ruang pemantauan. Meskipun dia mengatakan ini, dia sebenarnya tidak percaya dalam hatinya bahwa Suke memiliki ruang biji sesawi. Bagaimana mungkin hal mitos seperti itu ada dalam kenyataan? Dia kembali ke kantor sendirian duduk di kursinya memejamkan mata menggosok pelipisnya dan otaknya bekerja dengan kecepatan tinggi mencoba menemukan jawaban lain yang tidak dia ketahui.
Penjelasan apa lagi yang telah saya lewatkan, Suke? Bagaimana kamu melakukannya? Apakah kamu benar-benar memiliki ruang biji master? Tidak, pasti ada sesuatu yang saya lewatkan. Apa itu? Shen Yu menutupi kepalanya dengan tangannya, menarik rambutnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Bab 9. Liu Su sangat marah. Apakah ada keretakan di hatinya? Biarkan saya menjelaskan ini dari dua sisi. Tak lama setelah Yang Yi dan kedua asisten Mun Yang Sui bangun, berita tentang penculikan mereka sekali lagi tersebar di internet. Terjadi keributan di seluruh negeri Longxia. Suatu hari, hanya satu hari, Yang Yi, Lin Yutong dan Mun Yang Sui, 3 bintang wanita top, semuanya diculik oleh Suke sendirian. Selain itu, polisi Longxia belum menangkap pembunuh dan menyelamatkan Sandra. Video yang menyerang kantor polisi bioskop King Luan sangat banyak. Bang! Di kantor kepala polisi bioskop King Luan, Liu Qiming dengan marah membanting cangkir teh tanah liat ungu kesayangannya yang telah dia gunakan selama bertahun-tahun. Brengsek, brengsek. Ding ling ling. Teleponnya tiba-tiba. Catatan itu adalah Chen Suchang. Liu Qiming menekan tombol jawab dengan wajah muram. Suara marah kepala polisi kota Huayang, Susu, terdengar dari mikrofon. Xiao Liu, apa yang kamu lakukan untuk mencari nafkah? Tidak hanya kita gagal menangkap tersangka, tetapi kita juga membiarkannya menculik 2 aktris papan atas lagi. Apakah kamu tahu seberapa besar dampaknya kali ini? 3 hari, kamu punya 3 hari untuk menangkapnya. Jika tidak, kamu bisa pulang dan pensiun. Bip bip bip. Urat-urat menonjol di tangan Liu Qiming saat dia memegang telepon dan otot-ototnya tegang. Setelah beberapa saat dia mengucapkan 3 kata berturut-turut. Rumput. Cao. C. Xiao Yaoxian dan kru peribai Meng Ji dan Kiao Dudu juga mengetahui kabar bahwa Mun Yang Sui diculik oleh Suke. Keduanya menyalahkan diri sendiri. Mereka berdua, Mun Yang Sui dan Su Xiaojing, dikenal sebagai 4 aktris muda kelahiran tahun 1990-an dan mereka biasanya memiliki hubungan yang baik. Kali ini Mun Yang Sui diculik oleh para bandit karena dia datang mengunjungi mereka. Sambil merasa bersalah, mereka juga merasa sedikit takut. Suke telah menculik 3 bintang wanita berturut-turut dan masih belum diketahui apakah mereka akan menjadi yang berikutnya. Ada orang lain yang memiliki suasana hati yang sama dengan mereka berdua dan orang itu adalah Long Xiaokui dari kru Palm World. Yang Yi juga diculik ketika dia datang mengunjunginya di tempat kerja. Dia juga merasa sedikit bersalah dan takut. 3 protagonis wanita dari kru Ye Bugui, kru Xiao Yaoxian, dan kru Chaosan Muxue, yaitu Jiang Yue, Xi Haiyun, dan Jiang Xiaodi, telah menemukan sutradara masing-masing dan meminta untuk meninggalkan bioskop King Luan dan pergi ke tempat lain untuk syuting. Setelah banyak pertimbangan, para sutradara dari ketiga kru akhirnya memutuskan untuk menangguhkan syuting dan menunggu hingga para penculik ditangkap sebelum melanjutkan syuting. Setelah mendengar berita tersebut, para sutradara dari 4 kru, yaitu Dunia Dalam Genggaman, Bermimpi di Dalam Buku, Gunung Xiao Yao, dan Peri juga membuat keputusan yang sama. Namun Bai Mengji, Kiao Dudu, dan Long Xiaokui tidak segera meninggalkan bioskop King Luan. Mereka ingin tinggal dan menunggu kabar dari teman-teman mereka. Pada saat yang sama, orang tua Lin Yutong dan Li Mengchen juga menetap di sebuah hotel di bioskop King Luan. Suke tidak tahu bahwa karena dia, semua kru telah menangguhkan rencana pengambilan gambar mereka. Saat ini dia baru saja membeli beberapa telur susu dan berbagai buah-buahan. Di seberang sana adalah toko furnitur. Ada berbagai macam sofa, lemari, tempat tidur, meja bangku. Saat ini ada 4 orang di ruangan tersebut yang mana tidak cukup sehingga harus ada setidaknya 3 tempat tidur. Sangat tepat untuk pergi mengambilnya saat larut malam dan semua orang tertidur. Aku melirik waktu dan menghitung diam-diam dalam benakku. Setelah menemukan tempat terpencil, sosok Suke langsung menghilang ke dalam malam. Ruang lingkuan. Sudah tengah malam. Lin Yutong, Yang Yi, dan Mun Yang Sui sedang tidur nyenyak dalam pelukan satu sama lain. Suke meletakkan barang-barang yang dibeli ke samping, berjalan perlahan ke tempat tidur, dan melihat ketiga orang yang sedang tidur dengan bantuan senter. Yang Yi dan Mun Yang Sui benar-benar berani. Mereka bisa tidur dengan sangat nyenyak bahkan setelah diikat di sini. Melihat tempat tidur yang ditempati oleh 3 orang, Suke berjalan ke ujung tempat tidur lainnya tanpa daya. Dia berbaring miring di depan kaki ketiga orang itu. Wajahnya tepat di depan kaki Yang Yi. Baunya sangat enak. Hari berikutnya. Begitu secercah cahaya muncul di angkasa, Yang Yi perlahan terbangun dan merasakan kakinya terbungkus kehangatan. Apa? Dia menatap ke ujung tempat tidur dengan bingung. Ya. Bang. Yang Yi berseru dan menendang tanpa sadar. Suke yang bermimpi untuk menyatukan dunia dan menjadi pria paling mulia dan berkuasa di dunia tertangkap basah dan ditendang dari tempat tidur oleh Yang Yi. Seruan Yang Yi juga membangunkan Lin Yutong dan Mun Yang Sui. Kak Yi, ada apa denganmu? Mun Yang Sui bertanya sambil mengucek matanya. Lin Yutong juga menatap Yang Yi dengan bingung. Apakah ini mimpi buruk? Tepat ketika keduanya bingung, Suke tiba-tiba merangkak dari tanah di ujung tempat tidur.
Suamiku. Lin Yutong menatap Suke dengan bingung. Suke tersenyum canggung. Itu karena tempat tidur ditempati oleh kalian. Aku tidak punya tempat untuk tidur, jadi aku hanya bisa tidur menyamping di ujung tempat tidur. Aku tidak menyangka salah satu dari kalian akan menendangku jatuh. Yang Yi dan Mun Yang Sui sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Suke tetapi menatap Lin Yutong dengan heran. Tong Tong, apa yang kamu panggil pada Suke barusan? Kak Tong, apa yang kamu panggil pada Suke barusan? Lin Yutong merangkak ke ujung tempat tidur, memeluk lengan Suke dan berkata sambil tersenyum, Suke adalah suamiku sekarang, apakah ada masalah? Tong Tong, kamu. Yang Yi mengerutkan kening dan menatap Lin Yutong dengan bingung. Kakak, kamu diculik dan diperkosa. Mungkinkah Tong Tong seorang masokis dan kecanduan? Kakak Tong Suke tidak hanya menculikmu tetapi juga memperkosamu, kenapa kamu masih memanggilnya suami? Mun Yang Sui bertanya terus terang. Sebenarnya saya suka rela Anda akan mengerti dalam beberapa hari. Melihat Lin Yutong dengan wajah bahagia Yang Yi dan Mun Yang Sui merasa seperti belum bangun. Keduanya menutup mata mereka membukanya lagi menutupnya lagi dan membukanya lagi ternyata itu bukan mimpi. Tapi ini terlalu keterlaluan. Saat ini Suke memandang keduanya dan berkata aku butuh salah satu dari kalian untuk melahirkan seorang anak untukku dalam waktu sebulan kalian berdua harus berdiskusi siapa yang akan melahirkan jika kalian tidak dapat mencapai kesimpulan dalam setengah hari maka kalian dapat melahirkan bersama. Setelah itu dia memandang Lin Yutong yang cemberut dan memeluk lengannya Tong Tong ini bukan yang ingin aku lakukan tetapi aku harus melakukannya aku harap kamu bisa mengerti aku ayo pergi aku membeli beberapa susu kamu harus menjaga dirimu baik-baik karena kamu sedang hamil. Mungkinkah jari emas yang diperoleh suamiku adalah sistem untuk mengandung keturunan? Lin Yutong berpikir diam-diam mengikuti Suke ke meja, duduk, dan mulai makan sarapan. Dia bisa lapar tetapi kehidupan kecil di perutnya tidak boleh lapar. Di atas kasur, Yang Yi dan Mun Yang Sui meringkuk kaki panjang mereka dan menatap kosong ke arah Suke dan Lin Yutong yang sedang sarapan. Lin Yutong hamil. Saudari Yi. Niang Sui. Yang Yi dan Mun Yang Sui menoleh pada saat yang sama dan saling berhadapan. Memikirkan apa yang baru saja dikatakan Suke, mereka berdua hanya saling memandang dan tidak ada yang berbicara terlebih dahulu. Suasana menjadi sunyi untuk sesaat. Hanya tawa Lin Yutong dan Suke di samping mereka yang bergema di telinga mereka. Saudari Yi, apa yang harus kita lakukan? Mun Yang Sui akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Yang Yi menghela napas pelan dan melihat sekeliling ruangan. Seperti yang dikatakan Lin Yutong, dinding-dindingnya terbuat dari bahan yang tidak diketahui dalam 360 derajat. Sekarang Lin Yutong telah terpesona oleh Suke lagi. Akan sangat sulit bagi kedua wanita lemah itu untuk melarikan diri dari sini. Dan Suke meminta mereka berdua untuk memutuskan siapa yang akan mengandung anaknya dalam waktu setengah hari. Jika mereka tidak bisa, mereka mungkin tidak akan bisa menghindari nasib menjadi. Niang Sui, aku hampir 40 tahun, itu tidak cocok untukku, kenapa kamu tidak saja? Kamu masih muda dan cantik, aku yakin Suke lebih menyukaimu. Mendengar ini, Mun Yang Sui menatap Yang Yi dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Yang Yi akan berkompromi begitu cepat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yang Yi akan memintanya untuk mengandung anak Suke. Tatapan Mun Yang Sui ke arah Yang Yi menjadi dingin. Kakak Yi, Suke pasti lebih menyukai sosokmu yang menawan. Lagi pula, kamu punya pengalaman melahirkan anak. Aku rasa kamu lebih cocok. Kakak Yi, kamu saja yang maju. Bab 10 Ekspansi Ruang, keluarga korban datang berkunjung. Yang Yi menatap Mun Yang Sui dengan tatapan meminta maaf dan berkata dengan lembut, Niang Sui, aku tahu aku bersalah padamu, tetapi usiaku sudah seperti ini sekarang dan melahirkan anak akan berbahaya. Tolong mengertilah aku mohon padamu. Hehe. Mun Yang Sui mencibir kakak Yi melahirkan adalah masalah besar dan kamu hanya menyuruhku melakukannya dengan beberapa kata. Apakah menurutmu itu mungkin? Yang Yi melirik Suke dan Lin Yutong di meja, menarik napas dalam-dalam, dan menatap Mun Yang Sui lagi. Niang Sui, jika itu masalahnya, mengapa tidak membiarkan Tuhan yang memutuskan? Kita lempar teleponnya ke atas, dan jika mendarat di sisi depan, aku yang akan melakukannya. Jika mendarat di sisi belakang, kamu yang melakukannya. Bagaimana perasaanmu tentang ini? Mendengar ini, wajah Mun Yang Sui terlihat lebih baik. Dia sedikit mengangguk, aku setuju. Jadi, haruskah aku yang melemparnya atau kamu? Ayolah. Yang Yi memegang erat teleponnya, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Telepon itu terlempar tinggi ke udara dalam sekejap. Urat-urat di punggung tangan kedua pria yang sedang menggenggam selimut musim panas itu menonjol dan tatapan gugup mereka bergerak ke bawah saat telepon itu jatuh. Bang! Telepon itu memantul 2 kali di kasur dan terdiam. Senyum muncul di wajah Mun Yang Sui dan dia mendongak dan tersenyum pada Yang Yi yang terpana. Kakak Yi, berbahagialah. Lihat betapa manisnya kakak Tong. Mungkin Suke memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Mungkin itu hal yang baik baginya untuk memiliki anak. Kalau begitu, aku akan kehamilan kakak Yi tidak bisa kurebut. Setelah Mun Yang Sui selesai berbicara, dia turun dari tempat tidur, berjalan ke meja, dan menatap Suke dengan gugup. Baiklah, Suke, kakak Yi dan aku sudah membahasnya. Kakak Yi akan memberimu seorang anak. Kamu bisa membiarkanku pergi sekarang. Aku berjanji tidak akan mengatakan apapun ketika aku kembali.
Suke meletakkan susu di tangannya, menatap Mu Niangsui yang penuh harap dan gugup, berhenti sejenak, dan berkata, Niangsui, kapan aku bilang akan membiarkan salah satu dari kalian pergi? Karena kamu sudah memilih Yang Yi, maka kamu harus tinggal dan membantuku merawat mereka berdua. Mendengar ini, wajah Mu Niangsui berubah. Jika dia diminta untuk merawat dua wanita hamil, bukankah dia akan menjadi pelayan di keluarga Suke? Sungguh keterlaluan. Ini benar-benar menindas seorang gadis kecil. Meskipun dia marah, dia tidak berani melawan di depan Suke. Dia hanya bisa berjalan kembali ke tempat tidur tanpa daya, duduk di tepi tempat tidur, dan merajuk sendirian. Yang Yi juga merosot di kasur, matanya kehilangan fokus merasakan keputusasaan tentang masa depan yang gelap. Setelah sarapan sederhana, Suke berdiri dan melihat ke arah Yang Yi dan Mu Niangsui. Kalian berdua kemarilah untuk sarapan, dan setelah sarapan datang dan bantu aku menanam buah-buahan dan sayuran. Tong-tong istirahat saja yang baik. Setelah mengatakan itu, dia mengambil 2 ember dan berjalan ke kolam lingkungan, mengisinya dengan air dan berjalan menuju area penempatan benih di tepi. Hei, kenapa benda-benda ini ada di sini? Apakah mereka... Tidak, aku ingat terakhir kali aku menanamnya 2 atau 3 meter dari tepi. Sekarang jaraknya setidaknya 12 atau 13 meter dari tepi. Ruang itu benar-benar meluas. Apakah karena misi telah selesai sehingga mereka meluas? Melihat penghalang ruang yang meluas sekitar 10 meter keluar, Suke merasa senang. Dia langsung menyenandungkan nada kecil berjongkok dan mulai menggali lubang. Restoran Mudan Huacheng Kota Tua Gedung 6 Kamar 702 Xing Fuyuan. Su Jiangwo, Li Ping, dan Su Yue sedang duduk di meja makan malam dalam diam. Ibu Su, Li Ping, terus menyeka air mata. Yu, kenapa KR melakukan hal-hal ini? Kamu dekat dengannya sebelumnya, apakah kamu melihat sesuatu yang tidak normal tentang dia? Su Jiangwo tiba-tiba mendongak dan bertanya kepada putrinya. Ya Yu, bagaimana mungkin anak yang masuk akal seperti KR tiba-tiba suka menculik orang? Su Yue meletakkan sumpitnya dan menatap orang tuanya ayah ibu Xiao Kek selalu sangat normal sebelumnya. Aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba suka menculik selebriti wanita. Namun hari ini dia menyeret bintang yang diculik bernama Lin Yutong ke dalam grup keluarga dan berkata bahwa kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Kurasa Xiao Keke ingin menculik seseorang karena dia menyukainya dan tidak bisa mendapatkannya. Lalu mengapa dia menculik 2 gadis? Sebagai putraku Su Jiangwo, apakah dia ingin memiliki 3 istri dan 4 selir? Wow, putraku sekarang menjadi buronan. Apa gunanya mengatakan semua ini? Apa yang harus kulakukan di masa depan? Wow. Su Yue menatap ibunya yang sedih dan tidak tahu bagaimana menghiburnya sejenak. Hei Xiao Kek, kenapa kamu melakukan hal ilegal seperti itu? Apa alasan yang mendesak? Kamu di mana sekarang? Apakah kamu tahu bahwa adikmu sangat merindukanmu? Berpikir bahwa saudara laki-laki yang tumbuh bersamanya akan menghabiskan masa depan di penjara, hati Su Yue terasa seperti ditusuk jarum yang sangat menyakitkan. Bum. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Su Jiangwo, Su Yue, dan Li Ping semua tertegun dan melihat ke arah pintu. Mungkinkah dia penggemar bintang wanita itu lagi? Kenapa? Ayah ibu jangan bergerak, aku akan pergi dan melihatnya. Su Yue berdiri, berjalan ke pintu dan melihat melalui lubang intip. 4 sosok terlihat olehnya. 2 pria dan 2 wanita berusia sekitar 50 tahun. Su Yue mengerutkan kening tetapi tetap membuka pintu. Permisi, Anda siapa? Di antara keempatnya, pria kekar itu berkata dengan suara berat, Yang Yi adalah putriku dan 2 orang di sebelahnya adalah orang tua Mu Niangsui. Paman, Bibi, adikku sedang tidak di rumah. Dia sudah tidak pulang selama 3 bulan. Begitu Su Yue selesai berbicara, Su Jiangwo juga berjalan ke pintu. 4 dari kalian silakan masuk dan berbicara. Ayah Yang, Ibu Yang, ayahmu, dan ibumu masuk ke ruang tamu Su. Kemudian mereka duduk satu persatu. Apakah kamu Su Jiangwo ayah Suke? Ayah yang bertanya lebih dulu. Dulu sebagai anggota polisi Longxia meskipun dia sudah pensiun, auranya yang mempesona tetap ada. Su Jiangwo menjawab tanpa sadar, ini aku ayahnya Suke. Setelah itu dia dengan cepat menambahkan, saya juga sangat marah tentang putra saya yang menculik putri Anda. Jika dia ada di depan saya sekarang, saya akan mematahkan kakinya dan membuatnya tinggal di rumah selama sisa hidupnya sehingga dia tidak akan keluar dan membahayakan orang lain. Tapi saya benar-benar minta maaf karena kami tidak dapat menghubunginya sekarang. Namun, mohon yakinkan diri Anda bahwa jika saya dapat menghubunginya, saya akan membujuknya untuk melepaskan putri Anda. Bagaimana Anda mendisiplinkan putra Anda? Kami hanya memiliki 1 putri di keluarga kami. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, bagaimana kami akan hidup? Kata ibu. Ibu Yang Yi tidak bisa menahan tangis sedih. Ayahmu juga angkat bicara, tujuan kami datang ke sini kali ini adalah untuk menunggu putra Anda menghubungi Anda. Mohon beritahukan kami sesegera mungkin bahwa kami ingin berbicara dengan putra Anda. Mendengar ini Su Jiangwo mengangguk cepat dan berkata dengan tulus, mohon yakinkan diri Anda, jika putra saya menghubungi kami, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Oke, kami akan tinggal di hotel di sebelah kompleks ini. Jika Suke menghubungi Anda, mohon beritahu kami sesegera mungkin. Setelah itu, orang tua Yang Yi, orang tua Mu Niangsui, dan Su Jiangwo saling memberikan dukungan dan kemudian meninggalkan keluarga Su.
Brengsek, dia menyebabkan begitu banyak masalah, tapi dia bersembunyi dan menikmati dirinya sendiri membiarkanku membereskan kekacauannya di rumah. Akan kupatahkan kakinya saat dia kembali. Begitu keempat orang itu pergi, Su Jiangwo tidak bisa menahan diri untuk menggerutu dengan marah dan menamparkan meja dengan suara keras. Ayah, tenang, kamu tahu Xiao Keke dengan baik. Karena dia bilang dia tidak punya pilihan, pasti ada alasannya. Lain kali dia menghubungi kita akan bertanya padanya. Apa yang bisa menjadi motivasinya? Mengapa dia harus menculik orang dan melakukan sesuatu yang ilegal? Apakah dia ingin menghabiskan seluruh hidupnya di penjara? Ruang lingkuan. Sambil sarapan, Yang Yi dan Mun Yang Sui dengan cermat mengamati seluruh ruang dan menemukan petunjuk. Tempat ini sepertinya bukan lubang runtuhan. Tidak ada matahari, tidak ada bulan. Tapi ada malam dan ada cahaya. Cahaya tampak bersinar langsung dari atas secara bertahap meningkat intensitasnya dan kemudian menurun lagi. Ini tidak masuk akal, semuanya tidak masuk akal. Selain itu, air di kolam tengah juga luar biasa. Semuanya di sini sepertinya membuktikan bahwa ini bukan milik planet biru langit dan biru air. Bab 11 Spekulasi. Tong, kamu sudah di sini selama sehari, kamu seharusnya memperhatikan sesuatu yang tidak biasa di sini. Apakah ini alasanmu sukarela bersama Suke? Yang Yi menatap Lin Yutong dan bertanya tiba-tiba. Mendengar ini, Lin Yutong tertegun dan kemudian bertanya dengan cemas, Kak Yi, berapa lama menurutmu aku berada di sini? Melihat ekspresi cemas Lin Yutong, Yang Yi merasa bingung. Saudari Tong, apa kamu tidak tahu sudah berapa lama kamu berada di sini? Tong, kami dibuat tidak sadar oleh Suke sekitar pukul 5 sore kemarin dan kamu diculik olehnya di pagi hari. Apa ada masalah? Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa kurang dari sehari? Lin Tong tidak percaya dan bergumam pada dirinya sendiri. Yang Yi dan Mun Yang Sui memandang Lin Yutong yang sedang bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Kak Tong, apa yang sedang kamu bicarakan? Lin Tong mendongak menatap dua orang di sampingnya. Sejak kalian datang kemarin, aku sudah berada di sini selama hampir 4 hari. Apa, 4 hari? Tong, kamu yakin tidak bingung? Saat Yang Yi berbicara, dia ingin mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Lin Yutong, tetapi ditepis oleh Lin Yutong dengan kesal. Saat ketiganya tertegun, suara Suke tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Jangan heran, waktu di sini memang 10 kali lebih cepat daripada di luar. 10 hari waktumu di sini hanya 1 hari di luar. Suamiku, jika sebulan berlalu di luar, bayi kita akan lahir. Jika aku tiba-tiba membawa bayi pulang dalam sebulan, orang tuaku akan terkejut. Memikirkan ekspresi terkejut orang tuanya ketika dia membawa anak itu pulang, Lin Yutong tidak bisa menahan tawa. Suke mengusap kepala Lin Yutong dan berkata, aku akan mengajakmu bertemu orang tuamu dalam beberapa hari. Jika kamu ingin pulang dengan orang tuamu, pulanglah. Jika kamu tidak ingin kembali, tetaplah di sini. Sayang, kamu sangat baik. Lin Yutong memeluk lengan Suke, menatapnya, matanya penuh kebahagiaan. Suke tersenyum, seorang wanita yang sedang jatuh cinta memang terlihat bodoh. Yang Yi, Mun Yang Sui, ikut aku bertani. Mari kita selesaikan menanam sekantong bibit ginseng yang kubeli hari ini. Suke, kenapa kamu begitu bersikeras ingin seseorang mengandung anakmu? Saat mereka berempat berjalan menuju ember air, Yang Yi menoleh untuk melihat Suke dan bertanya dengan lembut. Haha, karena aku punya mimpi. Sayang, apa mimpimu? Mimpiku adalah semua selebriti wanita cantik dan baik hati di dunia melahirkan anak-anakku. Lin Yutong cemberut dan tiba-tiba menjadi tidak senang. Wajah Yang Yi tenang dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mun Yang Sui berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah. Menurut Suke, dia pada akhirnya tidak akan bisa melarikan diri dari takdir menjadi ibu dari anak Suke. Di ruang lingkuan, 1 hari berlalu dengan cepat saat keempat orang itu bertani. Sekitar 1.100 dari seluruh ruang telah ditanami berbagai buah-buahan, sayuran, dan bibit ginseng. Bibit yang ditanam beberapa hari lalu sudah tumbuh tunas hijau lembut. Ruangan itu gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari senter ponsel. Di tepi ranjang, Lin Yutong, Yang Yi, dan Mun Yang Sui duduk berdampingan mengenakan piyama terusan berwarna merah muda yang telah dibeli Suke. Lin Yutong tiba-tiba berkata, suami, bisakah kamu pergi keluar dan mengambil beberapa tempat tidur lagi? Kamu tidak bisa melakukan itu dengan Sister Yi dan membuat Mun Yang Sui dan aku menonton dari samping. Mendengarkan kata-kata Lin Yutong yang berani dan eksplisit, pipi Yang Yi dan Mun Yang Sui seperti bunga persik yang merekah. Sebuah rona merah. Suke memikirkannya dan mengangguk dengan gembira. Meskipun dia tidak peduli, tapi jangan terlalu kasar atau kejam. Selalu jaga perasaan perempuan. Oke, ini sudah lewat jam 11 di luar dan sebagian besar orang seharusnya sudah tidur sekarang. Aku akan mengambil beberapa perabotan dan kalian bisa istirahat dulu. Setelah Suke selesai berbicara, sosoknya langsung menghilang di depan 3 orang itu. Tong, mungkin kita akan menjadi saudara di masa depan. Tolong ceritakan padaku dan Yang Sui secara detail tentang Suke. Kami juga ingin tahu lebih banyak tentang semua informasi mengenai ruang ini. Lin Yutong menatap Yang Yi dan Mun Yang Sui dengan tenang dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku bisa memberitahumu, tetapi aku harap kamu tidak memiliki niat buruk terhadap Suke di masa depan.
Kakak Tong, jangan khawatir. Dalam beberapa hari, Kakak Yi mungkin menjadi ibu dari anak Suke. Dia pasti tidak akan memiliki niat buruk terhadap Suke. Tentu saja, aku juga tidak. Lin Yutong mengangguk dan berkata perlahan, apakah kalian berdua biasanya membaca novel fanshu? Lihat, aku sangat suka membaca novel berorientasi pria. Aku sesekali menontonnya. Tong Tong, mengapa kamu menanyakan ini? Lin Yutong tersenyum tipis, kenapa menurutmu Suke tiba-tiba menculik selebriti wanita satu demi satu untuk melahirkan anak baginya? Kukira dia pasti mendapatkan golden finger seperti yang ada di novel fanshu yang membawa keberuntungan dan banyak anak. Selama bintang wanita itu memberinya seorang anak, dia akan mendapatkan hadiah. Sebuah sistem untuk memiliki banyak anak dan banyak berkah. Bagaimana bisa sesuatu dari novel muncul di dunia nyata? Dunia ini sangat besar sehingga tidak ada yang mustahil. Hanya dapat dikatakan bahwa planet biru langit kita terlalu terbelakang sehingga orang berpikir bahwa segala sesuatu tidak mungkin. Padahal, segala sesuatu mungkin saja terjadi. Tapi ini terlalu fantastis. Dunia luar. Ini sudah lewat pukul 11 malam. Hampir tidak ada pejalan kaki di jalan. Begitu Suke muncul, suara notifikasi pesan WeChat terus berbunyi. Open Prestige. Selain kabar dari teman sekelas dan beberapa kerabat. Itu adalah kabar dari grup keluarga Lin Yutong dan grup keluarganya sendiri. Setelah melihat sekilas grup keluarga Lin Yutong, Suke membuka grup keluarganya sendiri dan dengan cepat memeriksanya. Tidak ada lagi. Setengah dari mereka adalah kata-kata marah ayah tua. Dan mengancam akan mematahkan kaki Suke. Setengahnya lagi adalah berita tentang kekhawatiran dan kerinduan ibu dan saudara perempuanku. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa orang tua Yang Yi dan Mun Yang Sui benar-benar akan datang ke rumahnya. Ayah ibu adik aku akan kembali dalam 2 hari, aku baik-baik saja, sekarang kalian tidak perlu khawatir tentangku. Selain itu, kamu bisa memberitahu keluarga Yang Yi dan Mun Yang Sui bahwa putri mereka hidup dengan baik sekarang dan aku akan mengembalikan putri mereka kepada mereka ketika saatnya tiba. Setelah memasukkan telepon ke sakunya, Suke menyesuaikan topi baseballnya. Berjalanlah menuju toko furnitur yang tidak jauh dari sini. Seluruh toko furnitur itu gelap dan sudah lama tutup. Tembok setinggi 3 meter itu tampak tidak signifikan di hadapan fisik 3 kali lipat. Dia melompat ringan di tempat dan meraih tepi rumah dengan kedua tangannya. Dengan lompatan Suke menerobos masuk ke dinding toko furnitur. Yang tidak dia duga adalah bahwa toko furnitur ini tidak hanya memiliki sofa dan kasur empuk tetapi juga menjual berbagai properti dan kostum. Hehehe. Ini adalah kesempatan sempurna bagi Tong Tong untuk memainkan peran Huang Rong yang cantik, Yang Yi untuk memainkan peran Bai Qian, dan Mun Yang Sui untuk memainkan peran Hong Xiu. Memikirkan adegan tertentu, Suke sangat bersemangat. Kemudian mereka mengambil 10 kasur, 20 sofa, 20 lemari, beberapa meja dan bangku, dan Suke menyelinap keluar dari toko furnitur. Restoran BBQ Feng Lei. Suke mengenakan topi baseball menemukan tempat duduk dan duduk. Kami memesan beberapa tusuk sate kerang ginjal dan bir lalu mulai makan. Song Zong, saya sekarang diskors untuk penyelidikan. Terserah Anda untuk menangkap Suke. Dua-dua jangan khawatir, kami pasti akan menangkap Suke dan mendapatkan senjatamu kembali. Bab 12 Penyamaran Desert Eagle. Tangan Suke yang memegang bir sedikit terhenti. Aku tanpa diduga bertemu Qian Duoduo dan Song Zong di warung barbecue. Dari apa yang mereka katakan, aku tahu bahwa Qian Duoduo diskors dan diselidiki karena senjatanya dicuri. Hehe. Namun, jika kamu ingin menangkapku, kamu juga harus membuat sistem. Suke menunduk dan menyesap bir, lalu suara beberapa orang yang lewat terdengar di telinganya. Suke ini benar-benar hebat. Dia melakukan sesuatu yang selalu ingin kulakukan tetapi tidak berani kulakukan. Memang, aku sangat mengaguminya. Dia menculik 3 bintang besar satu demi satu, dan dia belum tertangkap juga. Apa kau tidak iri? Mungkin Suke sedang bercinta dengan Lin Yutong, Yang Yi, dan Mun Yang Sui sekarang. Pria mana yang tidak akan iri? Coba pikirkan tentang mereka bertiga, penampilan dan sosok mereka, dan sekarang mereka berbaring telanjang di ranjang Suke. Hatiku sakit. Haha, kalau kau iri padaku, pergilah belajar darinya dan pergilah menculik orang juga dan lihat apakah polisi bisa menangkapmu. Sudahlah, aku tidak ingin masuk penjara terlalu cepat. Mendengarkan kata-kata dari beberapa orang yang lewat, Suke tersenyum tipis dan terus makan. Setengah jam kemudian, setelah mengepak beberapa tusuk sate dan sekotak bir, Suke menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun dan menghilang. Dalam 2 jam, 20 jam telah berlalu di ruang lingkuan. Lin Yutong, Yang Yi, dan Mun Yang Sui sudah menempatkan sofa, meja, dan bangku. Karena kasurnya terlalu besar, mereka hanya bisa menunggu Suke kembali dan menanganinya. Adapun pakaian, selain yang mereka kenakan, hanya ada beberapa potong pakaian yang tersisa dan beberapa piyama terusan berwarna merah muda. Ketika mereka melihat begitu banyak kostum kuno di pagi hari, mereka bertiga masing-masing memilih satu untuk dikenakan. Lin Yutong berganti menjadi rok dinasti Song berwarna hijau muda dan jika dia memegang tongkat hijau di tangannya, dia akan persis seperti Huang Rong yang bereinkarnasi. Yang Yi mengenakan jubah dinasti Han putih dengan sabuk putih di pinggangnya yang ramping, tampak seperti peri dalam lukisan.
Moon Yang Sui mengenakan jubah merah klasik dengan pakaian dalam berwarna merah muda yang sangat mirip dengan pakaian Moon Yang Chi di The Legend of the Condor Heroes. Sayang, apakah kamu membeli barbeque? Lin Yutong berlari ke meja dengan gembira dan tenggorokannya yang seputih salju bergulir beberapa kali. Yang Yi dan Moon Yang Sui juga datang dengan senyum di wajah mereka. Kalian makan saja, aku akan pergi merapikan tempat tidur. Ngomong-ngomong, Tong Tong, kamu sedang hamil, jadi makanlah lebih sedikit dan suamiku, jangan khawatir, aku hanya akan mengangguk. Suki berjalan menuju 10 kasur yang ditumpuk jadi satu. 8 kasur selebar 18 meter ditempatkan bersama untuk membentuk tempat tidur selebar 144 meter. Kemudian Suki menegakkan kasur lain untuk memisahkan 8 kasur tersebut satu sama lain. Yang ditemui aku setelah kamu selesai makan barbeque. Suki berteriak ke arah 3 orang itu lalu berbaring di kasur independen menunggu Yang Yi tiba. Sisi lainnya. Kata-kata Suke sampai ke telinga ketiga orang itu. Lin Yutong dan Moon Yang Sui menatap Yang Yi. Kenapa? Kenapa kau menatapku? Kak Yi, tidak ada gunanya gugup sekarang. Karena kamu tidak bisa menolak, berbaring saja dan nikmati. Ini lebih baik dari yang biasa kamu lakukan. Tong Tong, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Kamu menjadi orang jahat setelah bersama Suke. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada orang luar di sini, jadi apa yang perlu ditakutkan? Setelah Lin Yutong selesai berbicara, dia melirik Moon Yang Sui dan melanjutkan, jika benar seperti yang saya duga, Suke pasti akan membawa wanita masuk lagi di masa depan. Kita harus membentuk aliansi dan menghadapi dunia luar bersama-sama daripada bertengkar di antara kita sendiri. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Yang Yi dan Moon Yang Sui tidak bisa tidak tenggelam dalam pikiran yang dalam. Hampir tidak mungkin untuk meminta Suke membiarkan mereka pergi sekarang. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menerima takdir kita. Dalam kasus ini, usulan Lin Yutong adalah pilihan yang baik. Siapa yang bisa menjamin bahwa wanita yang dibawa Suke lain kali akan memiliki kepribadian dan temperamen yang baik? Setelah beberapa saat, di bawah tatapan Lin Yutong dan Moon Yang Sui, Yang Yi berjalan menuju bagian belakang kasur yang tegak. Aromanya tiba sebelum orangnya tiba. Suke tiba-tiba duduk dan menarik Yang Yi yang baru saja berjalan ke kasur ke dalam pelukannya. Merasakan tubuh tegang orang yang berada di pelukannya, Suke tersenyum dan berkata dengan lembut, Yi, aku bukan iblis, jangan gugup. Yang Yi sedikit merilekskan tubuhnya, memegang erat sabuk di pinggangnya dengan kedua tangan. Dia menatap langsung ke mata Suke, Suke, apa kau tidak membenciku sebagai orang yang sudah bercerai dan punya anak? Hehe. Suke tersenyum tipis dan dengan lembut membelai pipi Yang Yi dengan jari-jarinya. Aku Cao Zei, bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Terlebih lagi, kau sangat cantik dan memiliki sosok yang bagus. Pria mana yang tidak menyukaimu? Tapi aku Hehe, apa salahnya menjadi 40? Mungkin suatu hari aku bisa kembali ke masa mudaku dan hidup selamanya. Iya. Yang Yi menatap mata Suke dengan saksama. Dia juga takut menjadi tua. Aku takut melihat diriku dengan wajah keriput. Ketakutan akan kematian, dan dia menghabiskan beberapa juta untuk pemeliharaan setiap tahun. Jika Suke benar-benar memiliki sistem, mungkin dia benar-benar bisa mendapatkan kembali masa mudanya atau bahkan mencapai keabadian. Aku sangat berharap hari seperti itu akan tiba. Suke, ayo. Suke menatap mata Yang Yi yang seperti bintang terang di bawah bulu mata panjangnya dan menundukkan kepalanya. Pada saat yang sama tangannya meraih sabuk putih di pinggangnya. Setelah beberapa saat, jubah klasik dan pakaian dalam klasik itu disingkirkan. Ruang lingkuan. Mulai sekarang penuh harapan. Sisi lainnya. Di sofa Lin Yutong mendengarkan suara Yang Yi dengan ekspresi tenang. Pipi Moon Yang Sui memerah. Sebagai seorang perawan, dia belum pernah menghadapi hal seperti itu. Di siang bolong mereka benar-benar melakukan hal seperti itu. Butuh waktu 1,5 jam penuh agar kasur yang didirikan itu akhirnya tenang. Suke menatap Yang Yi yang lemah di sampingnya dan merasa tidak berdaya. Mengenai target dengan satu serangan sepertinya tidak semudah itu. Dalam sekejap mata 3 hari berlalu dengan cepat. Kecuali untuk makan dan pergi ke toilet, Yang Yi menghabiskan hampir seluruh waktunya di balik kasur yang didirikan. Lin Yutong dan Moon Yang Sui sudah terbiasa dengan suara seraknya. Tuhan tidak akan mengecewakan mereka yang bekerja keras. Mereka yang bekerja keras akan selalu dihargai. Meskipun saya mungkin terlambat, saya tidak akan pernah absen. Saat malam tiba, suara gembira itu akhirnya terngiang di benakku. Selamat kepada host, Anda telah menyelesaikan misi dan mendapatkan teknik penyamaran kembali ke alam dan Desert Eagle dengan peluru tak terbatas.